Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar SBDP ya. KD 3.1 dan KD 3.4. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga anak-anak Ustazah selalu diberi Allah kesehatan dimanapun anak-anak Ustazah berada. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Mengenal bahan alam dan buatan dalam berkarya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa itu gambar imajinatif? Nah, gambar imajinatif adalah gambar berdasarkan khayalan atau angan-angan. Gambar imajinatif juga bisa dibuat berdasarkan pengalaman. Contohnya seperti ini. Menggambar suasana tempat bermain. Kalau menggambar suasana tempat bermain, apa yang ada di pikiran anak-anak? Nah, pasti anak-anak Ustazah lagi memikirkan ada ayunan, ada anak-anak lagi bermain, ada perosotan. Nah, mungkin gambarnya seperti ini. Ya. Karya imajinatif 2 dimensi. Karya imajinatif 2 dimensi adalah karya seni yang mempunyai batas 2 sisi, yaitu mempunyai sisi lebar dan panjang. Contoh karya seni imajinatif 2 dimensi ada lukisan, ada gambar, kemudian ada juga kolase. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini panjang dan ini lebarnya. Jadi hanya memiliki 2 sisi saja, panjang dan lebar. Kemudian, karya imajinatif 3 dimensi. Karya imajinatif 3 dimensi adalah sebuah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, berarti dia ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Salah satu contoh karya imajinatif 3 dimensi adalah karya patung. Patung adalah bentuk tiruan dari manusia dan hewan. Patung dapat dibuat dengan menggunakan tanah liat dan juga kayu. Nah, ini contohnya karya imajinatif 3 dimensi yang menggunakan tanah liat. Kemudian yang ini yang menggunakan kayu. Keren kan? Nah, contoh karya 3 dimensi lainnya ada membuat karya 3 dimensi dari cangkang kerang. Nih, kerang digunakan untuk menghias tempat tisu. Kemudian ada karya imajinatif 3 dimensi dari kulit jagung. Nih, bisa membuat boneka gantungan kunci. Kemudian membuat karya 3 dimensi dari kulit salak. Nah, bisa dibuat gantungan kunci ya. Mengenal bahan alam dan buatan dalam berkarya. Nah, kita masuk materi mengenal bahan alam dan buatan dalam berkarya. Apa sih itu bahan alam? Bahan alam adalah suatu bahan yang bersumber dari alam. Nah, bahan alam yang dapat dijadikan hiasan atau hasil karya adalah ada kayu, serabut kelapa, tanah liat, pelepah pisang, rotan, bambu, biji-bijian, batu, logam, dan banyak lagi yang bersumber dari alam. Nah, contoh karya seni dari bahan alam. Nah, ini ada guci yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ada kotak pensil meletakkan alat-alat tulis yang terbuat dari
kayu atau ranting ataupun daun-daun kering. Kemudian ini kotak tisu yang terbuat dari kayu. Nah, ini ada tas yang terbuat dari pelepah pisang. Nah, bahan buatan. Apa sih itu bahan buatan? Bahan buatan adalah suatu bahan atau komposisinya bisa dibuat oleh manusia. Jadi bahan-bahannya itu dibuat oleh manusia. Nah, jenis-jenis bahan buatan ada lunak. Lunak itu contohnya lilin, plastisin, karet plastik. Kemudian ada yang sedang. Sedang itu ban, karet, sabun, kemasan produk, kertas. Kemudian ada juga jenisnya keras. Contohnya ada besi ataupun tembaga. Nah, ini contoh karya seni dari bahan buatan. Ada kerajinan dari sabun, kemudian ada kerajinan dari plastik produk kemasan. Nah, bisa dibuat tas, kemudian kotak pensil. Kemudian ada lagi kerajinan dari botol bekas. Nih contohnya bisa digunakan untuk pot bunga. Nah, membuat karya hiasan dari bahan buatan. Nih, ayo kita buat hiasan kereta api. Bahan-bahannya ada kertas origami atau kertas warna atau kertas putih yang diwarnai dengan krayon. Kemudian ada kertas gambar. Nah, alatnya ada gunting, ada pensil, penggaris. Nah, mari kita ketahui cara membuatnya atau langkah kerjanya. Yang pertama, potonglah sejumlah kertas warna-warni. Buatlah 4 persegi merah besar, sebuah persegi kecil warna putih, sebuah persegi kecil warna merah, 2 lingkaran hijau besar, 4 lingkaran hijau muda kecil, sebuah segitiga hijau, kemudian buat sebuah setengah lingkaran kecil yang berwarna merah. Nih contohnya. Nah, inilah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat hiasan kereta api. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah potong salah satu persegi besar, kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar. Seperti ini ya. Kemudian tempelkan 3 persegi yang lain, tempelkan di kertas gambar seperti ini. Kemudian tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri. Ini menjadi tempat masinis. Tempelkan persegi kecil warna merah di dekat ujung kanan dan ini menjadi cerobong kereta api. Tempel 4 lingkarannya. 2 lingkaran besar di kiri, 2 lingkaran kecil di kanan. Ini menjadi roda kereta api. Nah, kemudian tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar. Tempelkan segitiga sebagai ujung depan kertas. Oke, kemudian tempelkan setengah lingkaran di ujung kanan. Ini akan menjadi lampu kereta. Tempelkan persegi kecil warna putih. Ini akan menjadi jendela masinis. Tambahkan juga asap keretanya. Nah, hiasan kereta apinya selesai deh. Silahkan anak-anak Ustazah mencobanya di rumah ya. Nah, semoga anak-anak Ustazah bisa mengerti dengan apa yang Ustazah sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.